Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia Bapak Haji Andi Saputra dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya, diluaskan rezekinya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tidak semua kerabat, keluarga, handai taulan, teman dan sahabat bisa mengikuti kita masuk di dalam tahun 1447 Hijriah. Kita termasuk yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di tahun 1447 Hijriah ini. Sementara tidak sedikit saudara-saudara kita, handai taulan kerabat, sahabat, teman kita yang tidak masuk pada tahun ini lantaran umurnya sudah mencapai batas kehidupan. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahimakumullah, dengan bertambahnya tahun, hakikatnya bertambah pula usia kita, umur kita, dan bertambah dekatnya kita pada titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda-tanda bahwa kita semakin dekat dengan titik itu adalah semakin Allah mencabut kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Mata yang asalnya awas bisa memandang jauh ke depan dengan sangat terangnya. Mungkin pada tahun ini mata kita mulai rapuh. Mata kita mulai sakit-sakitan. Kemarin ketika saya healing bersama teman-teman, bawa mobil, ada teman saya yang lebih muda dari saya. Ketika masuk di waktu petang, dia minta ganti untuk menyopiri mobilnya. Alasannya karena kalau melihat lampu kendaraan di depan, melihat lampu sepeda motor itu laksana sepeda motornya itu ada 8 katanya. Ini menunjukkan penurunan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah diberikan tanda oleh Allah berupa tanggalnya satu persatu gigi kita. Banyak yang sudah pakai gigi pasangan. Beberapa tahun yang lalu, sedikit cerita, anak saya itu sampai trauma. Ketika saya ajak menjenguk salah satu nenek di sebelah kampung saya. Tiba-tiba sang nenek ini minum dari gelas air putih dan tiba-tiba giginya copot masuk ke dalam gelas air putih itu. Anak saya yang masih kecil kagetnya luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa satu persatu kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya uban yang ada pada diri kita ini sudah menunjukkan bahwa kita mendekati titik itu. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada saat titik itu datang, la yastakhiruna sya'atan wala yastaqdimun. Tidak ada yang
Memajukan juga tidak ada yang memundurkan apabila ajal itu datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sana saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bila Israel datang memanggil. Nah, peringatan-peringatan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, kalau sudah diberikan peringatan, tasawwaru qabla an tusawwar. Bersiap-siaplah sebelum disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Berita ini berita tentang kita senantiasa mendekati titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah ada tanda-tanda pada diri kita. Dan itu sudah merupakan peringatan bagi kita semuanya. Wa kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kabar tentang kematian itu menjadi pengingat kita. Menjadi nasihat kita daripada nasihat-nasihat yang lainnya. Maka nasihat tentang keimanan itu, tentang kematian itu, sesungguhnya telah cukup untuk kita. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Rahasia kematian sebagaimana yang disampaikan, yang ditulis oleh Pangersa Aba Aus di dalam buku-buku beliau Fadailus Syuhur. Beliau menulis bahwa kematian itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 rahasia dalam umur kita itu. Yang pertama adalah kapan waktunya. Kita tidak tahu kapan waktu. Kita tidak tahu panjenengan dulu atau saya. Tapi kelihatannya panjenengan dulu, monggo silakan. Dahulu tidak apa-apa, saya yang terakhir-terakhir. Itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya tidak tahu kapan titik itu datang. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Entah puluhan tahun lagi atau 1 tahun lagi atau beberapa hari lagi. Mengenai waktu titik itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tempatnya. Di mana tempat titik itu datang? Apakah kita dalam keadaan beribadah kepada Allah? Apakah kita waktu itu datang dalam kondisi zikir kepada Allah? Atau justru sebaliknya, ketika titik itu datang, kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru mursyid kita memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa melakukan zikir khafi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Senantiasa on zikir kita, zikir rahasia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Oleh karena itu, hati-hati ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Juga saya bernasihat kepada diri saya sendiri. Ketika kita berada di dalam tempat, kalau kita berada di dalam tempat, di situ kita beribadah dan mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Tapi ketika kita berada di tempat maksiat yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di saat itu Allah mencabut ajal kita. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Itu rahasianya. Kapan waktunya kita tidak tahu. Di mana tempatnya kita pun tidak tahu. Dan yang ketiga, dengan cara apa Allah mencabut nyawa kita. Apakah kita dalam keadaan syahid? Dengan cara kita pada saat itu berbaring di pembaring atau cara-cara yang lain. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Umur adalah merupakan satu nikmat yang sering kali kita tidak sadari kenikmatan itu ada pada diri kita. Sehingga kita seringkali melalaikan nikmat yang berupa umur itu kita habiskan untuk sesuatu hal yang sia-sia, untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam tahun 1447 Hijrah ini, mari kita niatkan sebagaimana yang telah sampaikan pada kesempatan yang lalu. Mari kita niatkan. Niat itu kalimatnya kecil tetapi sebagai gerbangnya, pintunya semua amal ibadah. Kita niatkan, di tahun ini saya harus lebih meningkat lagi zikirnya. Di tahun ini saya harus meningkat lagi, tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Dan niat itu harus dibarengi dengan kesungguhan sehingga tercapai apa yang diniatkan. Seperti sering saya sampaikan bahwa untuk beribadah kepada Allah bukan hanya dibutuhkan niat, tetapi juga dibutuhkan jihad di dalamnya. Bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan dan melaksanakan niat yang sudah kita tanamkan di dalam kalbu kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Umur ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dari beberapa sudut pandang terkait dengan umur ini. Ikhwan wal akhwat, di dalam sudut pandang syariat, umur dicatat sebagai sesuatu hal yang lahiriah. Jadi ada tanggal lahir, ada akta kelahiran, jenjang usia. Semua terkait dengan angka-angka, terkait dengan tahun. Di usia sekian harus sekolah, usia sekian harus bekerja, usia sekian harus menikah, usia sekian menua, lalu wafat. Maka umur dijadikan dasar untuk merancang masa depan. Dan hal itu tidak salah. Namun ketika umur dijadikan beban pencapaian dalam kehidupan, hidup pun akan mulai kehilangan arah yang hakiki. Dalam syariat, dalam sudut pandang syariat, umur adalah angka-angka. Kalau kita ditanya, umur berapakah Anda? Maka kita jawab, umur saya 50 atau dalam angka yang lainnya. Jarang yang menjawab bahwa umur saya adalah seluas napas lain. Dalam pandangan syariat, umur adalah merupakan angka-angka. Lalu bagaimana dalam pandangan, dalam sudut pandang thariqah? Dalam sudut pandang thariqah, umur bukan lagi soal angka. Orang thariqah mengatakan bahwa umur adalah merupakan amanah. Setiap detik kehidupan adalah perjalanan kita menuju pulang. Setiap nafas kita yang kita hembuskan adalah perjalanan kita menuju kematian. Umur bukan milik diri, tetapi orang thariqat menyadari bahwa umur itu adalah pinjaman dari Allah.
Maka umur bukan untuk dibanggakan, melainkan direnungi. Seorang murid thariqah akan diajari, berapapun usiamu, itu adalah sisa waktu menuju perjumpaan. Maka umur bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita sadar akan hidup ini. Itulah sudut pandang dari thariqah. Dalam hakikat, umur bukan milik siapapun. Umur bukan sebab kehidupan, melainkan hasil dari kehendak Allah. Tak ada yang hidup karena ingin hidup, tak ada yang mati karena usianya tua. Ada bayi yang wafat, ada orang tua yang sehat. Maka umur tidak tergantung tubuh, tapi pada perintahnya. Nafas pertama datang karena kun, nafas yang terakhir pun karena fayakun. Jika begitu, apakah kita merasa benar-benar memiliki umur? Karena dialah yang berkuasa atas umur kita. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, dalam pandangan atau sudut pandang ma'rifat, umur adalah pancaran dari hayatnya. Kehidupan kita adalah cerminan dari kehidupan Allah yang maha kekal. Setiap nafas yang kita lakukan, menurut sudut pandang orang-orang ma'rifat, setiap nafas adalah penzahiran dari sifatnya. Jika masih diberi umur, itu bukan karena kita layak, melainkan Allah masih menuntun kita menuju pulang. Maka umur bukan untuk diceritakan, tapi untuk disyukuri dalam-dalam. Umur sejatinya bukan soal lamanya kita hidup, tapi tentang hadirnya Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Sekali lagi saya sampaikan, umur sejati bukan soal lamanya hidup, tapi tentang hadirnya Allah dalam setiap detik hidup kita. Setiap. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, marilah kita sadari bersama bahwa umur itu adalah titipan. Kita pun tidak memiliki hak atas umur kita. Umur adalah penzahiran dari sifatnya, dan umur adalah merupakan kehadirannya dalam setiap detak hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dimengertikan, dimampukan untuk mengisi umur kita ini dengan penuh kesadaran dan senantiasa dihadiri, menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupan. Nah, maka ketika kita menyadari kehadiran Allah di setiap detik kehidupan kita, maka akan berlanjut kepada kehidupan selanjutnya, dan kita tidak akan pernah yang dinamakan mati. Maka kita akan senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'tini mahabbatan wa ma'rifatan wa'tini ma'aka abada. Kita bersama Allah selama-lamanya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.